Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Latar wabarakatuh. belakangnya ini kami saya ditelepon oleh para elit kompartemen untuk membahas tentang wakaf. Ini konsep wakaf dalam pandangan Islam. Jadi konsepnya dulu. Ini latar belakangnya mungkin Pak Cahyo boleh disampaikan. Jadi latar belakang ya, jadi latar belakangnya kita ingin memiliki gedung ya, Geraha BPRS lah. Ya, dengan beberapa skema. Yang pertama ini skema tentang wakaf ini ya, yang akan saya jelaskan. Ini memaksa saya, para elit ini memaksa saya untuk baca literatur ya. Jadi apa sih pengertian wakaf itu? Jadi wakaf itu dalam bahasa Arabnya itu waqafa atau wakaf atau waqafa ya. Jamaknya atau pluralnya adalah auqaf yang berarti al-habs ya, al-habs yang merupakan kata yang berbentuk masdar atau dengan infinite noun atau kata kerja dasar yang belum mengalami perubahan bentuk seperti lafaz doroba ya, bisa jadi mudore atau fi'il madi, yadribu dorban fahuwa doribun ya. Jadi waqafa ya, dasar, kata dasar yang bermakna al-habs ya, al-habs yang pada dasarnya berarti menahan, berhenti atau diam. Itu pengertian dari wakaf, menahan, berhenti atau diam. Secara etimologi itu ya tadi berarti menahan atau menghentikan sesuatu dan berdiam di tempat. Secara terminologi adalah ini saya rangkum dari berbagai macam pendapat, berarti menahan harta yang manfaatnya atau tanpa menghabiskan atau merusak bendanya dan digunakan di jalan Allah. Jalan gunakan Allah itu banyak sekali ya, dengan berbagai macam penjelasan ya, dalam konteks dakwah, dalam konteks pengembangan keilmuan seperti lembaga pendidikan, lembaga keekonomi ya, lembaga sosial, lembaga hukum dan seterusnya. Ya, jadi menahan harta ya untuk tidak tanpa menghabiskan. Jadi ainnya itu, barangnya itu tetap ada. Sedangkan menurut fatwa dari SN, wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan atau diistismarkan bendanya dengan tidak menjual, menghibahkan atau mewariskannya, disalurkan pada sesuatu yang mubah kepada penerima manfaat wakaf. Ya. Jadi makna menahan ini apa sih? Menurut literatur, Abu Bakar Zabil Al-Jaziri adalah tidak boleh diwariskan, tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan. Itu benda wakaf. Jadi kalau BPRS punya kompartemen, punya gedung, ya itu tidak boleh diwariskan kepada ahli waris pengurus, ya, atau dihibahkan kepada anak-anak pengurus. Ya. Jadi intinya adalah yang dibolehkan adalah memanfaatkannya. Ya, jadi ainnya itu ainnya ini tetap menjadi milik nazir atau pengurus. Tapi memang di masyarakat banyak yang salah kaprah memahami menahan ini. Tidak boleh menghilangkan. Jadi ada orang yang mewakafkan di masjid itu, di bawah itu kayak sejadah gitu ya. Sejadah, wakaf sejadah itu sampai rusak itu kata dia tidak boleh dibuang. Karena khawatir itu hilang pahalanya, tidak mengalir lagi. Itu salah memahami. Ya kalau sudah barangnya sudah rusak, ya tidak apa-apa dibuang. Atau karpet gitu, sampai rusak dia tidak boleh dibuang. Maknanya bukan seperti itu. Nah, di dalam Al-Quran dan hadis memang tidak ada kata-kata yang langsung yang menyatakan tentang kewajiban berwakaf. Ya, hanya memang bersifat keumuman ayat. Karena memang gaya bahasa Al-Quran itu banyak yang sifatnya umum tapi pengertiannya khas. Ya, seperti di dalam Al-Quran surat Al-Hajj. Ya, dan yang lebih spesifik lagi ini
Yang sudah kita pahami adalah ayat atau hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin yantafi au apa ayat ulah. Ya, awal ini ayat ulah. Ya, jadi seorang meninggal dunia maka terputuslah segala amal perbuatannya kecuali 3. Sedekah jariyah. Nah, ini sedekah jariyah itu bermakna wakaf di sini, salah satunya. Ya. Nah, jenis wakaf ini ada 2, Pak. Bapak Ibu, saya kira sudah banyak yang paham ya. Yang pertama wakaf kebendaan. Yang tadi contohnya, dia mewakafkan tanah, mewakafkan karpet, mewakafkan sejadah, ya. Ini juga sudah banyak di masyarakat. Atau mewakafkan bangunan, ya. Yang kedua, wakaf uang tunai. Ya, ini dua-duanya ada dalam syariah, dalam Islam. Ya, walaupun wakaf uang ini merupakan hasil ijtihad dari para ulama. Ya, karena pada dasarnya di awal sejarah itu memang belum ada tuh namanya wakaf uang. Karena Imam Syafi'i sendiri menyatakan bahwa dia salah satu imam yang tidak setuju adanya wakaf uang atau wakaf terhadap benda bergerak. Ya, jadi wakaf uang itu benda bergerak. Karena apa? Dikhawatirkan kalau wakaf uang itu wakaf bergerak itu dia akan habis. Ya, sehingga tidak lagi semakna dengan pengertian wakaf dalam pengertian tadi. Ya, menahan tadi. Ya. Nah, ini dalam sejarahnya ya ternyata sudah mulai dari salah satu literatur menyatakan bahwa mulai pada abad ke-8 tentang adanya wakaf apa? Wakaf uang ini, ya, atau wakaf benda ini, ya, pada usaha dengan mekanisme bagi hasil dapat menghasilkan laba yang selanjutnya bisa digunakan kemanfaatan bagi penerima wakaf. Tetapi memang wakaf uang ini baru dipopulerkan oleh Manan, Profesor Manan, ya, dalam bukunya Ekonomi Syariah Teori dan Praktek. Dia seorang peneliti kalau tidak salah dari IDB ya, International Islamic Bank, ya, yang berpusat di Jeddah. Ya, dia salah satu peneliti orang Pakistan, ya, itu dia mengeluarkan satu konsep di Bangladesh, konsep wakaf uang, ya, tidak dapat lepas dari peran Manan, ya, yang telah memperlihatkan istilah sertifikat wakaf tunai, ya, yaitu dengan mendirikan suatu bank ya yang bernama SIBL, Social Islamic Bank Limited, yang berbadan yang menggalang dana dari orang kaya maupun orang yang mampu untuk dikelola, dan keuntungan hasil pengolahannya disalurkan kepada orang miskin yang membutuhkannya. Yang seperti ini, konsep ini adalah konsep BPRS sebagai LKS PWU, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Ini konsepnya sama. Ya, konsepnya sama. Nah, wakaf di era klasik ini dicontohkan di zaman Rasulullah. Ya, diriwayatkan dari Abu Abdullah bin Umar bahwa Umar bin Khattab mendapatkan tanah di Khaybar. Ia lalu menghadap Rasulullah. Ya, menghadap Rasulullah untuk memohon petunjuknya apakah bisa dilakukan terhadap tanah tersebut. Ya, sebidang tanah tersebut di Khaybar. Ya, karena itu mohon petunjuk kepada Rasulullah, bertanya. Ini salah satu sumber ilmu di zaman atau sumber hukum di zaman Rasulullah itu para sahabat bertanya. Ini di dalam hadis. Al-Quran itu banyak sekali ya tentang sumber atau sebab-sebab turunnya hadis yang disebut dengan asbabul wurud. Kalau Al-Quran namanya asbabun nuzul. Sehingga di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat yang diawali dengan pertanyaan dari para sahabat. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ya, yas'alunaka 'anir ruh min amri rabbi. Yas'alunaka 'anil mahid. Itu banyak sekali yang bertanya, yang bentuk pertanyaan ini bentuk pertanyaan sehingga lahirnya sebuah hukum tentang wakaf. Ya. Kemudian jika engkau, kata Rasulullah, engkau maka tahanlah zat itu. Sedangkan hasilnya sedekahkan hasilnya. Umar pun menyedekahkan, memuaskan, tidak boleh dijual, bahkan diwarisi. Umar menyaruhkan hasilnya untuk diberikan kepada orang fakir, orang yang berjuang di jalan Allah, mengurus harta wakaf tersebut, boleh makan dari hasil wakaf tersebut. Kan termasuk kepada orang yang berhak menerimanya. Sama dengan zakat yang disebut dengan amilin, ya, maksimal
12,5%. Jadi pengelola itu, jadi nazir itu boleh mendapatkan gaji dari hasil pengembangan harta wakaf tersebut. Ya, kalau di Al-Qur'an surat At-Taubah kalau tidak salah ya, itu memang ada batasannya. Menurut para ulama, Yusuf Qaradawi mengatakan maksimal 12,5%. Ya, jadi amil itu karena salah satu-satunya ibadah yang ada petugasannya zakat, yaitu amilin, tapi bukan ambilin. Jadi kalau lebih dari 12,5% itu bukan amilin namanya, tapi ambilin. Ya, jadi ternyata sudah ada wakaf di zaman Rasulullah, wakaf tadi, wakaf bendaan. Sekarang unsur-unsur wakaf, ya, yaitu pemilik harta benda yang diwakafkan, wakif namanya dalam bahasa Arab. Harta yang bahkan disebut mauquf bih, tujuan wakaf mauquf alaih, ya, dan pernyataan wakaf atau disebut dengan sigot atau ikrar wakaf. Ini harusnya ini, ya. Nanti kalau kita misalkan rencananya kita membeli dengan wakaf, maka ini unsur ini harus terpenuhi. Ini termasuk kepada kaitannya dengan syarat-syarat lah, rukun lah, syaratan rukun dari wakaf. Jadi harus ada orang yang berwakaf, ya, harta yang diwakafnya apa, bentuk barang atau benda atau uang, tujuan wakafnya apa, ya, kemudian baru pernyataan, ada sigatnya. Nanti disiapkan tuh sigat ijab qabul atau ikrar wakafnya, ya, misalkan BPRS-nya Karimah Irsyadi 100 juta, nah itu ada ikrarnya. Ya, kekecilan nggak bisa ditambah jadi 150 juta, ya, dan seterusnya. Kemudian syarat-syarat objek wakaf, harta yang diwakafkan harus harta yang berharga, bernilai, tidak boleh yang tidak punya nilai, tidak sia-sialah mewakafkan sesuatu yang tidak bernilai, atau yang disebut dengan mutakawam. Kemudian harta yang diwakafkan harus harta yang sudah jelas dan terukur, ya, jelas, ya, tidak boleh goror, ya, jelas berapa nilainya, berapa harganya, ya. Kemudian harta yang diwakafkan harus harta yang sudah menjadi milik penuh atau disebut dengan tamlik, ya, al-milkul tam. Ini sama dengan sesungguhnya dengan syarat zakat. Zakat itu adalah, ya, dia adalah apa? Menghitung zakat itu adalah, misalkan perusahaan adalah bukan piutang yang tidak tertagih, ya, dihitung, tapi adalah piutang, kalau mau dianggap piutang sebagai harta adalah piutang lancar. Itu boleh dia kan. Dan yang lebih sempurna lagi adalah harta itu, uang yang kita miliki itu adalah punya milik kita, bukan dari pinjaman, tapi milik, ya, fresh, ya, yang punya milik kita. Nah, apa sekarang perbedaan wakaf, sodako, dan hibah? Kalau wakaf itu dari segi transaksinya mirip dengan sodako. Ini pendapat Mamanan, ya, dan teori dan praktik ekonomi syariah. Kemudian sodako itu substansi aset dan manfaat hasil seluruhnya menjadi milik penerima. Karena disodakokan. Sodako itu di bahasa Arabnya berasal dari kata sodako. Sodako itu artinya benar. Orang yang suka melakukan sodako artinya imannya benar, Islamnya benar. Jadi indikator dari orang yang beriman adalah suka melakukan sodako. Nah, asetnya itu menjadi milik apa? Milik penerima. Berbeda dengan wakaf nanti. Sedangkan wakaf, manfaat hasilnya saja yang dipindah tangankan. Dan asetnya tetap dipertahankan. Nah, tentu saja nanti manfaatnya ini macam-macam. Dalam literatur itu, ada yang bisa langsung dimanfaatkan memang seperti wakaf uang, ada yang memang manfaatnya untuk pengembangan ekonomi. Ya. Yang ketiga adalah hibah. Ya, substansi aset dipindah tangankan tanpa syarat. Ya. Sedangkan wakaf itu ada syarat, penggunaan tentukan oleh wakif. Saya ingin berwakaf untuk ini, ya, tolong gunakan untuk ini, itu ada syarat. Tetapi tujuannya sama-sama dilandasi semangat keagamaan. Nah, apa sasaran wakaf uang yang akan kita bahas nanti? Menjadikan LSWU ini sebetulnya hampir-hampir sudah dijelaskan sebetulnya, menjadikan perbankan sebagai fasilitator untuk menciptakan wakaf uang dan membantu dalam mengelola wakaf, membantu dan memobilisasi tabungan masyarakat dengan menciptakan wakaf uang, meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan masyarakat menjadi kapital atau menjadi modal. Ya, makanya bisa dalam bentuk deposito, ya, deposito wakaf. Cuma ada yang permanen, ada yang tidak permanen.
Ya, misalkan wakaf uang dalam waktu 5 tahun. Setelah itu bisa diambil kembali. Dalam rangka memudahkan saja. Ya, karena orang tidak ada juga yang mutlak. Pokoknya saya berwakaf. Ya, minimal kalau tidak salah perbankan itu 1 juta. Ya, memberikan manfaat kepada masyarakat luas, terutama golongan miskin, dengan menggunakan sumber-sumber yang dari golongan kaya dan seterusnya. Ya, nah, pandangan ulama tentang wakaf tunai uang. Semua yang saya baca literatur itu membolehkan lah. Tidak ada lagi ikhtilaf. Ini adalah ijma, ya, hampir ijma untuk ulama-ulama baik mutaqaddimin maupun mutakhirin. Ulama yang terdahulu, apalagi ulama-ulama yang sekarang, ya. Ini saya baca dalam beberapa literaturnya seperti itu, ya. Mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, Az-Zuhri, mazhab Hanafi, ya. Jadi semuanya boleh mengatakan tentang wakaf uang atau tunai. Nah, hikmahnya menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap kebutuhan masyarakat. Keuntungan moral bagi wakif dengan mendapatkan pahala yang terus-menerus, ya, tidak terputus. Ya, walaupun dia meninggal dunia, ya, jabatan kita bisa hilang, direktur utama kita bisa hilang, komisaris kita bisa hilang, direktur bisa hilang, tapi jariah, ya, jariah kita tidak akan hilang pahalanya sampai kita menemukan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala terus menerus. Yang ketiganya ini tujuannya memperbanyak aset yang digunakan untuk kepentingan umum. Raja Islam ini kan mudah-mudahan keberadaan dari geraha BPRS ini merupakan aset yang digunakan untuk kepentingan umum masyarakat, pengembangan ekonomi syariah, pengembangan perbankan syariah. Ya, kemudian yang keempat merupakan sumber dana potensial bagi kepentingan peningkatan seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan sebagainya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah masuk kategori wakaf kebendaan atau wakaf uang, wakaf produktif? Ya, saya kira ini bisa kita pelajari nanti ke depannya seperti apa kajian kita tentang kepemilikan geraha BPRS ini. Kalau wakaf berbentuk kebendaan, ini contohnya banyak nih. Ya, misalnya saya baca Kotek Darul Jannah, wakaf Darul Tauhid, Menara 165. Itu semuanya gedung wakaf semua itu. Sakinah Ciledug, Pondok Pesantren Gontor, Hidayatullah, pesantren Hidayatullah. Tidak ada kepemilikan pribadi di sana. Bahkan Universitas Al-Azhar sampai sekarang dibiayai oleh pengelola harta wakaf. Bahkan yang satu menarik adalah wakafnya orang Aceh di Mekah. Ya, dekat Masjidil Haram kan dulu berwakaf tuh. Hasilnya kan itu dibuat gedung oleh pemerintah, dibeli, hasilnya itu diwakafkan kepada jamaah yang berasal dari Aceh. Kalau tidak salah itu setiap jamaah itu mendapatkan, kalau tidak salah itu 1.000 real, kurang lebih 3,5 juta tanpa kecuali. Ya, itu mengalir terus itu. Ya, jadi tujuannya memperbanyak aset yang digunakan untuk kepentingan umat Islam atau ekonomi Islam. Ini literatur yang saya bahas tentang ini. Saya kira itu Pak Syahril sebagai penjelasan saya dalam waktu yang singkat 15 menit ya yang saya sampaikan. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Mungkin ada apa? Ada pertanyaan? Terima kasih Pak Abdul. Jadi orangnya cukup runtut dari awal tentang konsep wakaf sampai kemudian memungkinkan kemudian kompartemen BPS Syariah Busindo ini punya seperti menara 165 atau sebuah geraha kantor yang itu untuk kepentingan rakyat, masyarakat, untuk kepentingan umat. Mungkin Pak Sadil nyambung dulu, dan nanti Pak Cahyo baru kemudian diskusi. Pak Sadil. Ya, terima kasih Pak Edi. Nyambung apa ya? Soalnya udah dibahas semua dari klasik sampai kontemporer tuh sama Pak Abdul. Kita ini Pak Farudi. lanjut saja.
Lanjut. Pertanyaan Pak Farudin. Ya, lanjut. Ada pertanyaan tuh di chat. Pak Farudin bertanya. Tadi disinggung geraha tadi ya. Ini mungkin Pak Cahyo mungkin lebih menjelaskan nih. Ini apa maksudnya geraha BPRS tadi itu dengan konsep wakaf. Oh, ada pertanyaan tuh. Pertanyaan. Pak Cahyo, enggak Pak Cahyo disinggungan biar kita matching atau lebih fokus nanti. Pak Cahyo. Oh, unmute Pak Cahyo, mic. Pak Cahyo, baru wawancara itu. Itu ada pertanyaan dulu Mas Edi di Ya. chat. Farudin Apakah ya, bila Pak BPRS Farudin. mau wakaf harus ada putusan RUPS? Mau Pak Mabdo itu dijawab. Mau wakaf tunai Pak ya. Ya. Saya kira mungkin ini keputusannya karena ini bagian dari biaya mungkin Pak ya. Mungkin cukup disetujui oleh komisaris saja Pak. Ya, ini mungkin ke direksi sudah punya kewenangan untuk berwakaf ya, melakukan wakaf. Tidak melalui keputusan RUPS saya kira. Keputusan bersama antara komisaris direksi. Tapi kalau dari sisi biaya kan tidak pas juga Pak, kan tidak hilang nih. Ya, betul Pak. Ini asetnya kan tidak hilang. Kemudian kalau di dalam anggaran dasar perseroan itu kan pengalihan aset ini kan berarti. Artinya tidak jadi milik lembaga lagi, milik lembaga tetapi apa istilahnya diwakafkan, tertahan ya. Bahasanya kan tadi tertahan ya. Artinya berarti milik lembaga tapi dalam tanda kutip tidak bisa dimanfaatkan kecuali untuk hajat yang disampaikan di dalam wakafnya itu tadi. Tapi sudah tidak muncul lagi dalam neraca Pak itu Pak. Saya kira seperti itu yang penjelasan dari apa yang kemarin kita bahas waktu kita meeting dengan Departemen Agama. Tidak lagi biaya saja Pak. Yeah. Biaya saja. Makanya kecuali mungkin dimungkinkan kalau tadi banknya sebagai nazir. Tapi kan ini kalau kita bank sebagai nazir, saya kira kita punya peran masing-masing lah. Ada nazir-nazir yang profesional, ya, yang ada di sekitar kita untuk mengelolanya, ya. Boleh saja saya sendiri, saya punya lembaga pendidikan, Pak. Itu semua tanahnya diwakafkan dan kita pengurus yayasan sebagai nazir. Tapi nazir yang hanya sebagai pengelola tok, tidak melakukan pengembangan yang lain. Itu dimungkinkan, Pak. Tapi menurut saya karena ini berkaitan dengan ekonomi, Pak, sebaiknya diserahkan kepada nazir-nazir yang profesional. Misalkan dompet duafa dan seterusnya. Banyak kok lembaga-lembaga. Biar kita fokus di core banking kita, di core bisnis kita di perbankan. Biarlah nanti ada bagiannya. Karena yang diserahkan itu kan hasil pengembangannya, Pak. Kalau itu sertifikat wakaf itu dalam bentuk deposito, maka bagi hasilnya Pak yang diserahkan kepada nazir, Pak. Ya, jadi catatan kita hanya di sertifikat wakafnya saja sebagai bagian dari pasifak kita, yaitu dalam bentuk deposito, Pak. Seperti itu jawaban saya, Pak. Mohon izin Pak Abdul, ingin menyampaikan ya. Terkait dengan masalah kita selaku LKS PWU, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang, ini kan menjadi poin strategis tatkala kita juga bisa selaku nadir sekalian. Tidak hanya menerima wakafnya yang itu kemudian tertahan di kita bukan sebagai wakaf di dalam di dalam keuangan kita, di dalam laporan keuangan kita, tetapi kan juga sebagai nadir. Karena seperti itu kita ketinggalan dengan teman-teman BMT. Sudah ada lebih 160 BMT yang menjadi nadir. Jadi kalau kami berpendapat bahwa memang strategisnya LKS PWU ya plus nadir.
Nah, ini yang kami mohon informasi, syaratnya menjadi nazir itu sejauh mana? Karena sejauh ini yang baru disosialisasikan sebagai LKSPWU saja. LKSPWU saja. Ya. Iya. Ya, monggo. Bisa nggak BPRS menjadi nazir kan gitu ya, Bapaknya Pak Farudin? Prinsipnya bisa, Pak. Karena- Prinsipnya bisa saja. Prinsipnya bisa aja. Boleh Iya. nambahin Pak Edi? Ya, monggo Pak Alfi. Ini pertanyaan Baru datang Pak Alfi. Dijawab sama Pak Edi sudah datang, jadi datang. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ikut sharing saja, yang bisa jadi pemahaman saya juga belum utuh gitu ya. Jadi ini diskursus dulu di depan. Tapi saya mulai dari yang terakhir tadi dibahas oleh Pak Farudin, apakah BPRS mungkin menjadi nazir atau enggak. Kalau pemahaman kami ketika kami present terkait LKSPWU, ketika kami ikut acara yang lain juga waktu itu Pak Askarya dari BI juga membahas tentang hal ini. Ini memang kalau substantif aktiviti sebagai nazir, sebenarnya Bank Syariah itu sangat-sangat mungkin sebagaimana BMT melakukan. Permasalahannya adalah di level undang-undang. Di dalam undang-undang perbankan syariah yang kami pahami sampai dengan saat ini, itu kalau entitas perbankan syariah langsung menjadi nazir itu rasanya tidak diwadahi dalam undang-undang itu. Dalam undang-undang itu Bank Syariah sebagai LKSPWU. Nah, kemarin pada waktu Pak Edi, rekan kita itu yang Bukhari. Pak Bukhari menyampaikan Bank Syariah sebagai nazir, itu saya mau clearance, cuman waktunya nggak cukup ketika diskusi ya. Itu yang terimplementasi sekarang akhirnya bukan Bank Syariahnya, tapi Bank Syariahnya memiliki semacam kayak Mandiri Syariah punya misalnya unit pengelola zakat infak sedekahnya. Ya, Kemudian Bank UPZ-nya, Pak. Muamalat, Punya UPZ, Pak. Punya ya UPZ, Bank Pak. Muamalat Ya. punya organ itu gitu ya. Nah, kalau bank itu memiliki yayasan atau memiliki apa, mungkin dia bisa menjadi AM-nya. Tetapi kalau di dalam entitas perusahaannya sendiri, sepemahaman saya dalam Undang-Undang Perbankan Syariah tidak memungkinkan. Jadi mungkin yang memiliki yayasan apakah banknya atau pemegang sahamnya atau pihak lain yang memiliki hubungan dengan banknya, itu barangkali yang perlu dirumuskan. Kalau ide yang kami sampaikan ke Pak Ketua dan Pak Ketum adalah Adbisdu Kompartemen BPRS aja yang memiliki yayasan yang mengelola wakaf uang BPRS seluruh Indonesia supaya lebih sinergis dan lebih aspiratif misalnya gitu. Karena kalau masing-masing BPRS mengelola bisa sih, tapi barangkali akan lebih sinergis kalau dikelola. Nah itu catatan saya pertama ya tentang Pak Farudin. Cuma nanti bisa dielaborasi juga pemahaman yang lain karena di pasal itu memang agak ini ya, di pasal di Undang-Undang Perbankan Syariah itu bisa multi-interpretasi. Cuman pemahaman kami ketika kita present ke OJK sih ketika ngomong wakaf uang ini ya sebagai LKSPWU bukan sebagai nazir untuk perbankan syariahnya. Kemudian yang kedua mengenai harta, kalau tadi disinggung, kalau kompartemen BPRS memiliki GRA BPRS, kemudian kita ingin partisipasi, itu nanti tergantung model yang mau disajikan oleh Pak Abdul dan Pak Sahril. Jadi Pak Ketua sudah meminta Pak Abdul, Pak Sahril, kira-kira skemanya seperti apa yang dimungkinkan? Apakah tadi wakaf aset atau wakaf? Bisa aja wakaf uang, tapi bahasa sekarang ini ada istilah ada wakaf uang, ada wakaf melalui uang. Kalau wakaf uang itu wakaf uang yang ada sekarang teknologinya, LKSPWU terima wakaf dari nasabah, kemudian kerjasama dengan nazir, dana itu ditampung ke rekening penampungannya nazir. Kalau itu wakaf uang. Kalau wakaf melalui uang, sebenarnya sudah ada proyek tertentu, bisa bikin sumur, bikin segala macam. Dalam hal ini misalnya kita bikin GRA BPRS, maka wakaf uangnya itu tujuannya sudah clear, yaitu bikin sesuatu. Nah, tadi yang disampaikan Pak Abduh itu mungkin tepat, tapi bisa jadi